Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Syaktisyah Triasti Kartika Putra, Universitas Cyber Asia, dengan kelas MJ119, UAS Mata Kuliah Information and Communication Technology Literasi atau ICT Literasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan singkat terkait mini artikel yang saya buat yang berjudul Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Transformasi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional Manajemen Bisnis Modern. Masuk ke abstrak. Untuk dapat tetap bertahan dan bersaing di era ini, manajemen bisnis harus dapat beradaptasi dan memanfaatkan Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Hal ini perlu dilakukan guna memenangkan persaingan pasar yang berbasis pada AI, Big Data, dan automasi. Implikasi praktis akan menekankan pada perlunya reorientasi manajemen yang berfokus pada AI guna menghadapi persaingan global. Lalu masuk ke pendahuluan. Dunia bisnis global mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat adanya percepatan perkembangan teknologi, terutama AI sekaligus sebagai katalisator utama dari perubahan itu. Maka dari itu, munculnya kesenjangan yang sangat signifikan terkait kesiapan SDM dengan perkembangan teknologi. Nah, mini artikel ini akan berfokus pada peran krusial AI serta pentingnya penguasaan literasi ICT. Untuk metode yang saya gunakan dalam mini artikel ini adalah desain melalui kualitatif deskriptif atau studi literatur dengan objek pemanfaatan tools AI dalam fungsi manajemen dengan data berupa data sekunder dari jurnal ilmiah dan laporan perkembangan teknologi dan analisis berupa analisis isi atau content analysis. Masuk ke hasil pembahasan. Pada video ini, saya akan meringkas setidaknya 6 poin penting saja. Yang pertama, yaitu terkait pemanfaatan AI dapat meningkatkan efisiensi. Untuk pemanfaatan AI sendiri pada dunia bisnis tentu memiliki cakupan yang sangat luas. Tapi setidaknya terdapat 4 fungsi utama yang akan dapat dipengaruhi dan diefisiensikan oleh fungsi AI itu. Yang pertama, itu fungsi manajemen berupa administrasi. Pada fungsi ini, proses konvensional akan digantikan proses konvensional yang berupa input data manual dan pengarsipan fisik akan digantikan menjadi robotic process automation. Dengan dampak efisiensi estimasi berupa reduksi waktu hingga 40%. Sebagai contoh, misalnya kita adalah pegawai pada perusahaan online shop. Kita tidak perlu melakukan lagi pencatatan ataupun melakukan buku pembelian karena seluruh transaksi sudah tercatat secara otomatis pada aplikasi yang masuk pada big data lalu dapat kita gunakan untuk melakukan analisis. Lalu selanjutnya pengambilan keputusan ini merupakan lanjutan dari tahapan tadi dari seluruh data administratif yang kita dapatkan misalnya data pembelian, transaksi dan lain-lain itu akan menjadi predictive analytics dan big data. Nah, ini akan dapat memberikan dampak efisiensi berupa peningkatan akurasi strategi. Lalu, dari hasil analisis dan pengambilan keputusan tersebut, kita dapat melakukan dan menentukan strategi pemasaran. Ini transformasinya berupa personalisasi konten real time sesuai dengan algoritma yang kebiasaan yang dilakukan oleh konsumen. Dampak efisiensinya berupa peningkatan konversi konsumen. Lalu yang terakhir, SDM ini kita dapat melakukan transformasi berbasis AI berupa automated applicant tracking system. Kita dapat mencatat dan kita dapat menganalisis dari seluruh CV SDM. Kita dapat men-tracking seluruh data historis di media sosial maupun di internet terkait calon pegawai yang apply. Sehingga kita dapat melakukan rekrutmen yang lebih cepat dan lebih objektif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke, lanjut ke hasil pembahasan kedua. Namun, efektivitas dan akurasi sangat bergantung pada kualitas input data. Ada istilah garbage in dan garbage out. Atau yang berarti data masukan sampah akan menghasilkan output yang sampah juga. Maka dari itu, perlunya kita menentukan dan memastikan output itu bersumber dari input yang berkualitas dan akurat. Lalu yang ketiga, pada aspek manajemen SDM perlunya menghilangkan gap SDM sehingga perusahaan dapat mengikuti persaingan global melalui pemanfaatan AI. Selain itu pentingnya untuk tetap menjaga etika dan moral yang humanis dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada penggunaan AI. Penggunaan berlebihan AI akan menghasilkan pengikisan moral kerja, lingkungan yang mekanistik dan hilangnya humanisme dan etika kemanusiaan. Yang keempat,
Integrasi AI dalam supply chain management terbukti mampu menciptakan visibilitas yang lebih baik terhadap fluktuasi pasar. Sistem AI dapat mendeteksi terjadinya perubahan pola konsumsi secara instan, serta sesuai temuan dari Brynjolfsson dan McAfee pada tahun 2024, perusahaan yang mengadopsi teknologi digital secara mendalam memiliki produktivitas 26% lebih tinggi. Efisiensi ini tidak hanya dalam hal kecepatan, tapi juga kemampuan yang lebih agile dalam respon volatilitas dinamika pasar. Yang kelima, sekarang masih tahap awal dari fase AI. Manajer tidak perlu lagi menjadi programmer, melainkan lebih mengutamakan pada kesiapan literasi ICT. Poin pentingnya adalah pemahaman logika algoritmik untuk mengetahui kapan harus mempercayai mesin dan kapan harus menggunakan intervensi manual. Yang keenam, AI adalah mitra strategis yang harus dikelola dengan tingkat literasi ICT yang mumpuni, menjadi penggerak utama inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan bagi bisnis modern di masa depan. Kesimpulan, yang pertama, penguasaan literasi ICT atau ICT literasi menjadi prasyarat mutlak bagi manajer di era industri 4.0 ini. Transformasi digital yang sukses membutuhkan sinergi antara kecanggihan algoritma dan intuisi manusia yang memiliki landasan etis. Lalu yang kedua, sebagaimana ditegaskan oleh Agrawal pada tahun 2018, kekuatan utama AI terletak pada kemampuannya menentukan biaya prediksi yang merupakan komponen vital dalam setiap tindakan manajerial. Namun, keberhasilan ini tidak berdiri sendiri. Efektivitas teknologi tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola data serta integritas etis dari para pengguna untuk menghindari bias keputusan yang merugikan organisasi. Dan untuk kesimpulan terakhir, yang ketiga, sebagai saran, penelitian di masa depan perlu mengeksplorasi lebih jauh mengenai mitigasi dampak sosial dan psikologis otomatisasi di tempat kerja guna meningkatkan transisi menuju manajemen berbasis AI agar tetap berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan atau human centric. Sekian ringkasan singkat dari saya untuk mini literasi saya. Untuk lebih lengkapnya terdapat pada mini artikel saya. Sekian, terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.